Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menegakkan kami, firman-Mu yang merubah karakter kami. Firman-Mu itulah sumber kekuatan hidup kami. Tanpa firman Tuhan, maka kami kehilangan arah. Tanpa firman Tuhan, kami kehilangan pegangan. Buat hati kami menyala-nyala, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kami melalaikan firman Tuhan setiap hari ya Bapa. Terima kasih berkat-Mu atas kami siang hari ini. Anugerah-Mu atas kami siang hari ini. Kami belajar bersama-sama tentang firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat dan kemuliaan yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan melihat langsung di dalam Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai ke-20. Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-20. Kita akan baca bergantian, mulai dari saya kemudian Bapak Ibu ya. Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai 20, demikian firman Allah. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan. Silakan Bapak Ibu. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan berimanlah kepada keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepada pihakku kamu buka-bukanya berkata agar dengan keberanian aku memberkati Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan. Sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca siang hari ini, maka tema firman Tuhan siang hari ini adalah peperangan orang Kristen. Ya, sekali lagi temanya peperangan orang Kristen. Mungkin ada di sebagian di antara saudara berkata, aduh Pak, saya mah gak mau peperangan. Saya mah ingin santai, diam, tenang, menikmati hidup. Gak bisa. Karena memang hidup ini sadar atau tidak sadar, kita tuh sedang berperang. Berperang dengan apa Pak? Dengan keinginan daging, dengan hawa nafsu. Seperti yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Itulah keberadaan saudara dan saya hari-hari ini. Apalagi di akhir zaman. Peperangan itu intensitasnya tuh semakin tinggi, semakin kuat. Untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman. Agar orang-orang yang beriman kehilangan imannya. Mereka tidak lagi bersekutu kepada Tuhan. Tetapi mereka mulai mengandalkan kekuatan dirinya. Mereka mulai percaya kepada ilah-ilah yang lain. Mereka mulai mengandalkan akal pikirannya. Nah, itulah yang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Apalagi Bapak Ibu tahu, Eropa adalah dulunya itu pengimpor penginjil-penginjil ke seluruh dunia. Saudara tahu ya, Eropa. Ke Indonesia, ke negara-negara lain, itu merupakan pengimpor para penginjil-penginjil yang luar biasa. Tapi kalau mau tahu sekarang bagaimana Eropa, aduh luar biasa.
Banyak sekali hari-hari ini kita akan menemukan orang-orang yang tidak lagi percaya sama Tuhan Yesus. Mereka lebih percaya kepada gereja setan. Bayangkan saudara. Mereka lebih percaya kepada tanpa adanya Tuhan. Tuhan tuh nggak ada katanya. Karena kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, iman kepada Tuhan mulai tergeser. Justru mereka lebih percaya keberadaan setan daripada Tuhan. Bayangkan. Tahun-tahun 1800-an, 1500-an, 1700-an, itu mereka tuh pengimpor Injil yang luar biasa. David Livingstone, siapa yang gak kenal nama David Livingstone? Para penginjil yang di HKBP siapa perintisnya tuh? Nah, No Manson, itu dari Jerman. Bapak Ibu boleh ke Jerman sekarang gimana kekristenan? Ngeri, saudara. Gereja-gereja dirubah jadi bar. Ada yang maaf bicara gereja dirubah jadi bawang putih. Nah, itu ya. Kita sebutnya bawang putih aja. Ya. Banyak dijadikan bar, saudara. Makanya ayat ini berkata kepada kita siang hari ini di dalam ayat yang 10. Coba kita perhatikan bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara dan saya harus mencapai satu fase. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya harus cari Tuhan siang dan malam. Harus ada fase seperti itu, saudara. Tanpa Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku hancur. Tanpa Tuhan, hidupku benar-benar berantakan. Harus ada satu fase seperti itu. Kalau orang hari ini lupa bawa HP, udah kayak cacing kepanasan. Benar nggak? Orang lupa bawa HP, bisa dia udah 1 kilometer, balik lagi ke rumah, ngambil lagi HP. Kira-kira kalau saudara dan saya lupa berdoa gitu nggak? Biasa weh, tenang-tenang aja Pak. Nggak doa mah, nanti bisa dirapel. Doa. Nanti malam bisa berdoa. Nanti malam bisa baca firman Tuhan. Ada orang yang bisa tanpa berdoa, tanpa firman Tuhan, itu seminggu, sebulan bisa saudara hidup. Dan hidupnya tenang-tenang saja. Kalau saya jujur sih, secara pribadi ya, sehari tanpa doa tuh rasanya seperti di neraka. Mungkin ada orang yang berkata, lebay Pak Bayu mah. Masa sehari nggak berdoa seperti di neraka, bener? Emosi yang timbul. Iya, nah itu. Simple, yang sederhana aja saya nggak bisa menghandle saudaraku. Emosi, hawa nafsu, itu nggak bisa. Neraka yang dihadapi. Nah itulah, makanya tadi saya bilang sehari tanpa Tuhan, sehari tanpa berdoa, itu seperti di neraka. Jangan heran kalau orang yang tanpa doa, tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, kepuasannya itu mencari ke hal-hal yang lain. Dia nggak akan betah di rumah. Dia kumpul dengan temannya, karena itu sumber penghiburannya. Dia mungkin kalau orang yang pakai narkoba, dia pakai narkoba. Ya kalau yang minum mabuk, dia pakai minum mabuk. Begitu berkeliling setiap hari. Makanya ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari ini biarlah kita mencapai satu titik, satu fase. Sehari tanpa Tuhan aku gak bisa melakukan apa-apa. Sehari tanpa Tuhan aku gak mampu Tuhan. Aku perlu Engkau setiap saat, setiap waktu. Makanya pujian berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Paniko berkata, Bapa peganglah tanganku. Bapa peganglah tanganku. Hadiratmu itu yang membawa kesembuhan. Hadiratmu itu yang membawa pemulihan. Orang Kristen yang tanpa hadirat Tuhan, saya ingin berkata hidupnya akan kering. Hidupnya tidak akan pernah kuat di dalam Tuhan. Peringatan pertama di dalam ayat 10 ini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 11 kita lihat saudaraku. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan seluruhnya, bukan satu, bukan dua, tetapi seluruhnya. Nanti di bawah kita akan bahas apa saja saudaraku.
Tapi ini kita disadarkan kembali oleh ayat ini bahwa kita tuh harus setiap hari memakai perlengkapan itu. Agar apa? Agar saudara dan saya sanggup bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau ada orang yang suka menipu, itu anaknya setan banget. Iya, kalau orang hobinya tuh menipu aja, itu setan banget. Setan banget, saudaraku. Ada feeling setan banget. Ada setan Iya, saudaraku. Itu anaknya iblis banget, tukang tipu itu. Ya, Sancipa ya Ibu Lim ya. Sancipa 378. Itu nama pasal, 378 itu nama pasal penipuan. Makanya kalau orang di penjara itu udah terkenal. Kalau orang yang udah kena pasal 378, bertobatnya pasti bohong-bohongan. Iya. Kalau udah bersaksi, wah indah semua di depan. Ah, itu mah 378, Pak. Tukang tipu mual bener. Lebih gampang orang percaya sama orang tukang pencuri, tukang narkoba, bertobat. Bener itu. Rata-rata background 378 penipu ini hanya, ya bener susah untuk bertobatnya. Karena saya pengalaman. Punya teman-teman yang seperti itu. Iya. Kalau nyanyi memang hebat, nyanyi indah di penjara, bersaksi luar biasa. Tapi begitu keluar, terjerat lagi, jatuh lagi, nipu lagi orang. Tomat lagi. Makanya, Tobat ya tomat. tobat. Tobat dan kumat, tobat dan kumat. Tomat. Jadi ini juga yang diperintahkan kepada saudara dan saya, agar kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kenakan seluruhnya perlengkapan senjata Allah. Jangan main-main. Lawan kita tuh nggak kelihatan. Tetapi dia terus meneror, mengintimidasi pikiran saudara. Ya, dia terus menjebak saudara agar saudara jauh dari Tuhan. Masalahnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan, misalkan, oh itu kelihatan, ya tinggal pentung aja. Gampang kan? Kita kalau sapunya. Itulah. Jangan pakai sapu, pakai stick golf. Tapi masalahnya musuh kita tuh nggak kelihatan. Kerjanya 24 jam. Nggak pernah pensiun. Bayangkan. Kalau hari ini Bapak Ibu berhenti berdoa, apa jadinya? Musuh bekerja 24 jam. Nggak pernah pensiun. Kita nggak pernah saat teduh dengan Tuhan. Nggak pernah baca firman Tuhan. Sekali digetok sama iblis, kelepak. Saudaraku, pasti nggak ada kekuatan. Sekali ditipu sama setan, sudahlah tamat riwayatku. Makanya ayat ini berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Agar jangan si tukang tipu-tipu itu merusak hidupmu. Agar jangan si tukang 378 itu yang dari sejak semulanya menipu Bapak, leluhur kita Adam dan Hawa, merusak juga hidup kita. Merusak anak-anak kita, merusak pelayanan kita. Bahkan para pejabat tinggi pun dirusak oleh bapak penipu itu, betul? Iya. Kalau itu udah merasuk, nggak peduli jabatan, nggak peduli pendeta, nggak peduli apa majelis, nggak peduli. Rusak hidup kita kalau tipu dayanya masuk, saudaraku. Pendeta berubah menjadi penjahat. Pejabat berubah menjadi pencuri. Ya, ganas sekali, sadis, biadab sekali, saudaraku. Itu yang terjadi. Jangan sampai tipu muslihatnya menguasai hidup kita. Ayo sadar dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan siap menelan. Kalau saudara pernah lihat tayangan di TV National Geographic tentang hewan-hewan, itu ada rusa lagi asik minum, saudaraku, di sungai. Dia nggak tahu si rusa itu karena saking hausnya, tiba-tiba itu bus dibawa ke tengah danau. Itu rusa. Ini saya lihat yang lebih besar dari rusa, kerbau. Saudara, itu diterkam, dimasukin ke bawah ke tengah danau, nggak berkutik apa-apa. Seperti itulah kalau kita lengah. Kita akan dihantam oleh buaya darat, si iblis, si setan, si begu ganjang, siapa lagi? Si bolis. Nah, kita akan diterkam. Makanya berjaga-jaga dan berdoalah terus. Jangan lengah. Kenakan terus tuh perlengkapan senjata Allah.
Jangan seperti Daud, santai dulu orang lain perang, Daud santai, berjalan-jalan dulu di sotoh rumah. Akhirnya datang si Bolis. Tuh, Daud eta tinggal eta awewe gelis gitu. Keur mandi seksi Daud. Ngorak keneh. Aduh, itu walaupun udah punya suami Daud, tapi lihat bodinya bohai. Waduh. Itu kayaknya cocok tuh kalau kamu tidurin. Wah, langsung bebet atur strategi, suaminya ditaruh di paling depan supaya terbunuh Uria itu, saudaraku. Akhirnya Daud menghampiri Batseba itu. Jangan lengah. Hari-hari ini jangan lengah. Kenakan terus perlengkapan senjata Allah. Agar kita bisa menghancurkan tipu muslihat. Si Bolis, si setan yang mau mengintimidasi terus hidup kita. Kan itu pekerjaannya kan, diintimidasi terus hidup kita tuh. Ditakut-takutin, diteror. Kayak penagih hutang, debt collector. Neror terus. HP diteleponin, seperti itu istilahnya saudaraku. Terus seperti itu. Kerjaannya setan. Membuat iman saudara dan saya jadi down. Karena itu di dalam ayat ke-12 dikatakan, mari kita lihat bersama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini peperangan orang Kristen. Sekali lagi, inilah peperangan orang Kristen, bukan melawan darah dan daging. Artinya saudara dan saya bukan melawan manusia. Itu bukan musuh kita. Tetapi yang ada di balik itu, dialah oknum yang jahat, setan, iblis. Ternyata kalau kita baca dari ayat ini ada hierarkinya setan ini, saudaraku. Ada jenderal-jenderalnya, ya, ada kolonel, ada kapten-kapten, prajurit-prajurit, dan yang paling rendah pangkatnya. Kalau kita baca dari ini, pertama apa? Pemerintah. Nah, ini jenderal-jenderalnya nih. Kemudian penguasa, kolonel-kolonel, ya, penghulu-penghulu, kapten-kapten, letnan 1, dan roh jahat di udara. Nah, ini yang kayak kuntilanak, iciprit-iciprit, genderuwo, saudaraku, tuyul. Nah, pasukan-pasukan jin, pasukan-pasukan siluman. Nah, ini ternyata ada hierarkinya. Dan saudara dan saya luar biasa. Ternyata orang-orang Kristen disanggupkan, dimampukan dari level jenderal sampai yang terkecil pun dimampukan untuk melawan semuanya. Lihat ayat ini. Saudara bukan hanya sanggup melawan tuyul, tuyul mau nanaunan. Sampai tingkat jenderal pun saudara dan saya diperlengkapi oleh Tuhan. Sadari ini, Anda bukan orang lemah. Katakan kiri kanan, ibu bukan orang lemah. Katakan Anda orang kuat. Kita semua orang kuat. Anda hebat di dalam Yesus. Karena Yesus kita sanggup melawan jenderal-jenderalnya iblis. Lihat ini saudaraku. Pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat semuanya dilibas habis oleh orang yang selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hari ini tegakkan kepalamu. Jangan lemah lagi. Lawan setiap intimidasi setan. Lawan setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Karena kita diperlengkapi oleh Tuhan. Lihat ayat ini, wah luar biasa. Perjuangan kita bukan melawan manusia. Tapi perjuangan kita melawan iblis-iblis, jenderal-jenderal. Dan para prajurit-prajuritnya yang kecoro. Saudara sanggup, saudara bisa bersama Tuhan Yesus. Jadi betul, kalau lagu pujian berkata tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagap perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mulai hari ini ibu-ibu sanggup mengusir roh jahat. Amin. Ada roh jahat di rumahmu, usir, Bu. Di kamar mandi, Pak, sepertinya kok ada yang
klebat-klebat gitu, usir. Usir. Ya. Bukan lari. Iya. Di kamar mandi kok sepertinya ada yang katanya bunyi gitu, tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa, Pak. Usir. Jangan selalu mengandalkan sebentar-sebentar telepon pendeta. Belah, nanti imannya nggak kuat-kuat. Nanti imannya nggak akan terbentuk. Kecuali mungkin lawan yang agak berat, nggak apa-apa, panggil pendeta ya. Yang rada berat-berat gitu, panggil pendeta. Kita satu tim bersama, pujian, penyembahan, doa bersama-sama. Melawan, nah iya, mengusir. Saudaraku, kita disanggupkan melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Saya kalau ke hutan itu sendiri nih, istri saya saksinya. Camping sendiri di gunung yang orang-orang bilang tuh horor. Nggak ada apa-apa, saudaraku. Nggak pernah diganggu, nggak pernah apa. Kalau orang-orang lain yang camping, saudaraku, yang diam di hutan itu, selalu ada gangguan. Selalu ada teror-teror. Saya buktikan, saya berjalan, saya berdoa. Dalam nama Yesus, saya usir semua. Dalam nama Yesus, saya pujian penyembahan tengah malam. Dari jam 7 sampai jam 9 saya berdoa. Di namanya yang Lembah Tengkorak yang lagi viral. Saudara tahu Lembah Tengkorak? Di Bandung tuh ada nama tempat Lembah Tengkorak. Danau Urugan. Nah di situ tuh tempat apa ya? Tempat tersembunyi, terpencil banget. Jadi danau itu terbentuk karena longsoran. Jadi ada seperti danau. Saya sengaja datang ke situ sendiri. Camping semalam di situ, saudaraku. Dan saya buktikan. Ternyata tidak ada apa-apapun juga. Malah yang asik apa? Menikmati pemandangan. Menikmati kesejukan alam. Saya bawa ransel besar. Saya bawa masak sendiri. Katel sendiri. Panci sendiri. Kopi sendiri, saudaraku. Saya buktikan kepada orang-orang yang ada di dunia bahwa nggak ada mistis-mistis, gaib-gaib, nggak ada. Kalau orang itu benar-benar sungguh di dalam Yesus. Karena dia ada, makanya teman-teman ngajak. Iya. Yang uji nyali hari itu kan ada yang bawang merah nggak kesurupan, yang bawang Oh iya. kesurupan. Ada kan yang satu perempuan juga saya pernah lihat kan, darah Yesus dia bilang gitu, darah Yesus. Nah itu sudah dihilangkan di YouTube. Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Karena ada darah Yesus. Karena ada Yesus, darah Yesus itu. Iya, Takut mereka. iya. Itu udah nggak ada lagi. Saya dulu pernah lihat itu tayangan itu. Iya, aku juga dulu itu ya. Dia yang perempuan ini darah Yesus. Ternyata yang laki-lakinya malah kesurupan. Yang si perempuan enggak. Sampai selesai acara itu tidak ada apapun juga, saudaraku. Tapi yang si laki-laki itu malah kesurupan. Bayangkan di Lembah Tengkorak, danau yang lagi viral kali ini, saya sendiri. Dan tidak ada apapun juga bersama Yesus. Amin. Jadi percayalah Bapak Ibu, Saudara, engkau diperlengkapi di dalam nama Yesus. Saya mah takut sama ular kalau. Iya, justru binatang ya yang ditakutkan, bukan hal-hal mistis justru. Itu saudaraku. Saya sering camping sendiri, ini istri saya tanya. Dengan istri juga pernah camping sengaja. Karena saya hobinya alam. Hobinya tuh ke gunung. Pernah kan di telepon sampai Ibu Binar, Ibu ini saya bilang baru pulang camping, Bu. Baru pulang camping saya bilang dari gunung. Benar, saya ingin buktikan karena di YouTube rata-rata mistis, gaib. Oh enggak, saya bilang Tuhan Yesus, saya di puncak gunung. Tuhan Yesus luar biasa. Bagi sebagian orang mungkin gunung ini mistis, gaib, tapi saya bilang gunung ini adalah gunung yang indah. Gunung yang diberkati Tuhan. Gak ada mistis-mistis. Kalau ketemu babi hutan, iya ada. Babi hutan, saudaraku. Iya. Kecil bakar sorangan ini. Besar, Bu, segini nih, sekibor. Gede, dua. Suami istri kayaknya. Aku nyali Rama, Pak Bayu. Iya. Saya pasang itu. Iya, sepasang suami istri. Jadi kita lihat lagi di dalam ayat ini, saudaraku. Perjuangan kita, ayat 12 dikatakan, bukan melawan manusia, sekali lagi. Jadi jangan pernah membenci manusia, amin. Jangan pernah dendam kepada manusia, amin. Aminnya kurang mantap nih, amin. Yes, kekristenan tidak diajarkan menyimpan kebencian. Amin. Kekristenan tidak diajarkan untuk dendam kepada manusia.
Tetapi kekristenan diajarkan untuk selalu mengampuni, 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 dan mengampuni. Amin. Karena lawan saudara dan lawan saya bukan manusia, sekali lagi. Tetapi lawan kita adalah di balik kebencian, di balik permusuhan, itulah ada iblis. Ada setan. Biarkan orang yang mau membenci kita, biarkan aja. Biarkan orang yang mau dendam kepada kita, biarkan aja. Asal jangan saudara dan saya menyimpan rasa pahit terhadap orang, menyimpan kebencian kepada orang, jangan. Saudaraku, karena itu bukan lawan kita, itu bukan musuh kita. Ajaran Kristen adalah mengasihi, mengampuni, melepaskan kepahitan dalam hidup kita. Inilah peperangan orang Kristen. Ya, inilah ajaran Kristen yang luar biasa. Ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, di sini kita akan mulai melihat 5 senjata yang luar biasa yang akan kita bahas. Apa yang pertama, saudaraku? Ayat 14 kita masuk senjata pertama untuk melawan setiap setan dan iblis. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ini senjata pertama untuk melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat di udara. Artinya ayat ini berbicara hidup itu harus benar, Bu. Hidup itu harus hidup dalam kekudusan, Pak. Hidup ini harus dijaga benar-benar. Waktu kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, maka kekudusan itu akan berubah menjadi baju sirah dalam hidup kita. Seperti tameng. Itu akan melindungi seluruh hidup saudara dan saya. Waktu saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya tahu tentang firman Tuhan. Bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi menghidupinya, itu yang penting. Itulah yang dikatakan ayat ini. Berikat pinggangkan kebenaran. Maka itu akan berubah dalam hidup kita. Waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, itu akan berubah menjadi baju perisai besi yang melindungi hidup kita. Ini senjata pertama yang luar biasa. Kita tidak akan bisa melawan iblis waktu kita hidup masih nggak benar, saudaraku. Nggak bisa. Sama seperti anak-anak Imam Skewa. Saudara pasti tahu cerita itu ya. Karena Rasul Paulus, Petrus ngusir setan kan. Di dalam nama Yesus. Wah, yang dipikir mereka cuan ini. Wah, ini cuan nih. Wah, ini uang nih, duit nih. Kalau aku bisa ngusir setan, duit. Langsung mereka coba-coba anak Imam Skewa. Aku menyumpahi kamu. Dalam nama Yesus, keluar kamu setan. Cek setan teh. Paulus aku tahu, Yesus aku kenal, maneh saha. Diubrak-abrik langsung sama roh jahat, saudaraku. Ya iyalah, hidup gak benar, yang dipikir hanya duit-duit. Dihancurin sama iblis, saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Suatu saat ada hamba Tuhan yang ngusir setan, saudaraku. Benar, ada wow, teriak dalam nama Yesus. Si iblisnya ketawa. Dalam diri orang itu ketawa. Kamu kemarin tidur dengan perempuan, katanya. Nah, saudaraku, kepada hamba Tuhan itu, kamu tidur, katanya, berzina, katanya. Setan tahu waktu kita hidup nggak benar. Makanya senjata pertama, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, saudaraku. Hiduplah harus benar. Gak usah neko-neko. Taati firman Tuhan. Simple kok. Terus setiap hari berjalan bersama Tuhan. Itu senjata yang pertama. Hidup tuh harus suci. Hidup tuh harus mengejar kekudusan, saudaraku. Yang kedua, senjata yang kedua adalah ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, mari kalau engkau dan saya ditolong Tuhan, jangan pelit, jangan takut untuk memberitakan kebesaran Tuhan kita. Ya, jangan pelit. Jangan takut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang besar. Kalau saudara dan saya udah ngalamin kebesaran Tuhan, saksikan.
Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa? Lewat media sosial. Ibu-ibu punya Facebook, beritakan. Ibu-ibu punya akun YouTube, beritakan. Punya WA, beritakan. Apa yang nggak bisa zaman sekarang? Itu bisa nyebar tentang kebaikan saudara, kesaksian saudara, lewat apapun juga dan orang-orang tahu. Yang pertama, saudaraku, beritakan tentang firman. Ya, statusnya tuh jangan status kalau dibaca orang galau. Si ibu mah galau wae. Dibaca orang sedih. Aduh. Statusnya tuh galau lagi, jadi malas orang bacanya ya. Harusnya statusnya tuh kekuatan, sukacita yang membangkitkan semangat. Statusnya tuh yang benar-benar memberikan inspirasi bagi orang-orang yang lagi lemah. Jadi waktu baca status itu, deng, wah benar pas banget ini, jawaban banget buat saya. Nah itulah kasut kerelaan memberitakan Injil, saudaraku. Damai sejahtera. Agar lewat status Bapak Ibu, lewat media sosial Bapak Ibu yang punya Facebook, apapun, orang-orang bisa mengenal Tuhan. Orang-orang bisa tahu tentang Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku, ya, jangan diam, jangan pelit untuk memberitakan kebesaran Tuhan kita. Beritakan. Karena Dia besar, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Yang ketiga, senjata yang ketiga, ayat ke-17, ayat ke-16, kita lihat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, saya pernah ada pengajaran tentang Efesus 6 ayat ini. Aneh pengajarannya itu. Mari saudara-saudara, kita berdiri. Kita katakan, ketopong keselamatan di sini katanya. Ya, ketopong keselamatan. Ikat pinggang kebenaran. Ya, gini. Baju sirah keadilan, baju sirah. Ayo katakan itu, nanti nempel semuanya. Ini orang tuh udah ngaco. Tapi diikutin sama jemaatnya. Ketopong keselamatan. Iya, ketopong keselamatan. Pedang roh, nanti ada. Pasti pedang roh. Iblis teh sirewe, kamu gak pernah baca firman, kamu gak pernah berdoa. Diacak-acak sama setan. Itu pengajaran aneh, saudaraku. Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya. Itu udah pengajaran yang gak alkitabiah. Saya katakan, saudaraku. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Maksudnya apa? Saudara dan saya harus punya iman kepada Yesus setiap saat, setiap waktu. Bukan iman ada di sini, perkataan nanti ada iman di depan. Bukan, saudaraku. Bukan seperti itu. Artinya saudara dan saya terus setiap hari membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Karena dari situ kita akan bertumbuh imannya semakin hari semakin kuat. Dalam segala keadaan, nih lagi kekurangan. Enggak, aku percaya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, itu perisai iman. Anak membutuhkan uang sekolah, gandengan berdua dengan istri. Ayo mah kita berdoa, kita percaya Tuhan sanggup menolong. Jangan iman bisik-bisik. Bilang dulu ke paman, bilang dulu ke sana, bilang dulu ke sini. Bukan, itu iman bisik-bisik namanya, saudaraku. Gandengan dengan istri berdoa, ayo kita percaya bahwa anak pasti bisa bayar uang sekolah. Amin, cukup. Jadi si iblis gak akan bisa neror lagi. Wah takut, wah khawatir, wah takut. Kalau kita gak bertindak dengan iman, dia akan terus meneror. Mengintimidasi saudara dan saya. Ini maksudnya, bukan hanya cukup memperkatakan iman, ketopong keselamatan. Enggak, bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu dikatakan apa? Akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api kan sedang dilenturkan sama iblis, saudaraku. Oh, siap-siap nih. Dilenturkan atas saudara dan saya. Siap-siap si iblis tuh. Kalau saudara pernah lihat film koboi kan gitu, naik kuda, dia sambil panah, gedebuk-gedebuk, wah dia lenturkan panah apinya agar saudara dan saya terbakar habis oleh setan. Hari-hari ini banyak orang yang termakan oleh panah apinya si jahat. Tinggal di dalam ketakutan, tinggal di dalam kekhawatiran,
tinggal di dalam hidup yang rasanya tidak tenang, saudaraku. Nah, kalau kita nggak bertindak di dalam iman, maka kita akan terbakar. Kita akan habis oleh setan, saudaraku. Makanya ayat ini berkata, ayo pergunakan perisai iman itu untuk menangkis. Ya, memadamkan. Waktu dipanas sama iblis, kita bertindak dalam iman dalam nama Yesus, maka panah api itu akan padam dalam hidup kita, saudaraku. Ya, itu senjata keberapa? Ketiga. Keempat, kita lihat ayat 17, saudaraku. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini bukan diperkatakan ketopong keselamatan, bukan, saudaraku. Tetapi saudara dan saya artinya harus bersekutu dengan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Setiap hari harus baca Alkitab. 3 pasal, 4 pasal, 2 pasal. Bersekutu dengan firman Tuhan. Baru pikiran kita tuh akan diubahkan. Kan ketopong ada di atas kepala. Pikiran saudara dan saya tidak akan mudah diintimidasi oleh iblis, saudaraku. Waktu saudara dan saya bergaul, bersekutu dengan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Di cermin kan suka bercermin, ya Bapak Ibu suka bercermin ya. Perkatakan tuh ayat yang hari itu berbicara kuat dalam hidup saudara, perkatakan. Janganlah takut, perkatakan. Janganlah khawatir, perkatakan. Nah, ini yang akan menghancur, meluluh lantakan intimidasi setan dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Waktu kita memperkatakan firman Allah, saudaraku, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran itu akan sirna dalam hidup kita. Dijamin 100%. Waktu saudara dan saya bersekutu dengan firman, maka firman Tuhan itu yang akan menghancur, meluluh lantakan setiap intimidasi setan, saudaraku. Jadi bersekutulah selalu dengan firman. Sukailah firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari, setiap hari kita utamakan firman Tuhan. Baca dulu, ya. Jangan ngopi dulu, jangan makan dulu, tapi kita sarapan firman Tuhan dulu. Agar roh kita ini benar-benar diisi oleh Tuhan. Dan kita siap menghadapi perang saat hari itu juga, saudaraku. Senjata kelima, kita lihat. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini senjata yang kelima adalah doa, saudaraku. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Ada ayat mengatakan apa? Tetaplah berdoa. Berjaga-jaga dan berdoalah. Tadi Ibu Minar berkata di kesaksian, hubungan intim itu harus dijaga. Karena itu yang terutama, saudaraku. Karena senjata iblis di akhir zaman adalah agar saudara dan saya kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Iblis tidak takut kepada orang yang rajin pelayanan. Gak takut. Rajin pelayanan, waduh kemana-mana kelihatannya tuh hebat pelayanan. Di sini ada Zoom aktif, di sana ada Zoom aktif. Waduh, si ibu itu mah hebat. Tapi nggak punya waktu saat teduh berdua dengan Tuhan. Sarua jeung bohong. Karena yang paling penting apa, saudaraku? Keintiman kita dengan Tuhan. Bukan kerajinan pelayanan kita, bukan. Saudara, saya pernah ada kesaksian Pak Anton, almarhum nggak pernah lupa, saudaraku. Sementara orang ngusir setan, rombongan, saudara, wah sibuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini hamba Tuhan tuh diam di belakang, nengking sendiri. Dalam nama Yesus. Itu setan keluar, saudaraku. Setan keluar. Dalam nama Yesus, cukup sepatah kata. Sementara yang rombongan sibuk di depan. Wah, sambil apa? Berpegangan tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teka luar-luar, jurigna. Tetapi ini si hamba Tuhan tenang aja duduk di belakang. Dalam nama Yesus keluar. Wah, langsung teriak gitu. Iblis yang ada di dalam. Kenapa? Setan tahu orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada power waktu ngomong tuh. Waktu ngusir tuh ada power, saudaraku. Jadi ketika berkata dalam nama Yesus, nggak perlu
kuat-kuat, tapi itu setan langsung wah, langsung teriak, saudaraku. Saya nggak akan pernah lupa kesaksian Pak Anton itu. Benar. Setan mengerti. Makanya tadi yang waktu mau ngusir apa? Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi kamu siapa? Kata setan. Mari Bapak Ibu, kita tidak perlu dikenal oleh dunia, tapi kita perlu dikenal oleh Tuhan. Hari-hari ini. Kita perlu dikenal oleh Bapa kita Yesus Kristus. Apa? Lewat apa? Lewat doa ini. Dalam segala keadaan terus berdoa. Berjaga-jaga. Jam 4 pagi masih ngantuk nggak apa-apa, berdoa. Mungkin dibangunin jam 5 pas mau pipis, biasanya kan ibu-ibu mau pipis, berdoa dulu Bu. Saat teduh baca firman Tuhan, nyanyikan pujian penyembahan. Ya, jadi kita belajar hari ini bahwa inilah peperangan orang Kristen, saudaraku. Dan kita tidak akan bisa menghindarinya. Saudara dan saya harus menghadapinya. Tetapi kita menghadapinya sudah dibekali oleh Tuhan. Perlengkapan rohani, saudaraku. Dan 5 senjata tadi yang kita bahas. Hidup yang benar. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman, itu senjata yang ketiga. Firman Allah, bergaul bersekutu dengan firman Allah. Dan yang senjata yang kelima adalah doa, saudaraku. Ingat, 5 senjata ini adalah untuk kita sebagai orang-orang Kristen menghadapi setiap tantangan yang ada. Untuk menghadapi setiap medan pertempuran yang harus kita hadapi, 5 senjata ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa.